Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Baiklah anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi atletik yakni lari estafet. Materi ini mempunyai tujuan pembelajaran yakni yang pertama memahami dan mempraktikkan keterampilan lari sambung atau estafet, dan yang kedua adalah memahami dan mempraktikkan kombinasi keterampilan gerak lari sambung atau estafet. Lari sambung sendiri atau lari estafet sendiri mempunyai definisi yaitu olahraga atletik yang tergolong ke dalam nomor bergu. Lari sambung estafet termasuk nomor lari yang bergengsi dalam lomba atletik selain nomor lari jarak pendek. Lari estafet ini sendiri mempunyai nomor yaitu 4 x 100 meter, yang kedua adalah 4 x 400 meter baik putra maupun putri. Dalam lari estafet sendiri ada alat yang harus dipindahkan atau diestafetkan atau disambungkan, yaitu adalah tongkat. Tongkat lari estafet sendiri bukan tongkat yang biasa digunakan atau bukan asal tongkat, tapi adalah tongkat yang khusus, melainkan tongkat tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 cm dan berdiameter 4 cm khusus untuk pelari dewasa. Sedangkan untuk anak-anak memiliki diameter 2 cm dan memiliki berat kurang lebih 50 gram. Dalam lari estafet ada keterampilan yang harus dikuasai, yaitu keterampilan memegang tongkat estafet pada saat start atau pelari pertama. Pegangan tongkat estafet pada pelari pertama ini dapat bebas, boleh digunakan tangan kanan ataupun tangan kiri disesuaikan dengan kemampuan si pelari atau kebutuhan. Biasanya apabila pelari pertama menggunakan kaki kanan, pelari pertama menggunakan tangan kanan untuk memegang tongkat, maka pelari kedua akan tangan kiri, pelari ketiga tangan kanan, serta pelari keempat tangan kiri, karena harus zigzag agar memudahkan perpindahan tongkat nantinya. Keterampilan gerak memegang tongkat ini akan berbeda apabila pada saat berlari, karena pada saat berlari tongkat itu harus dipindahkan, maka si pemegang tongkat ini harus memegang tongkatnya ke arah ujung agak belakang, karena agar memindahkan pada saat perpindahan tongkat nantinya. Dalam perpindahan tongkat sendiri ada dua macamnya. Yang pertama adalah perpindahan tongkat dengan cara visual atau cara yang dilakukan dengan melihat ke belakang sebelum tongkat estafet berpindah tangan dari pelari yang membawa tongkat ke penerima. Artinya cara visual ini, penerima ini melihat keberadaan pelari yang membawa tongkat serta memegang tongkat tersebut. Sedangkan cara yang kedua adalah cara non visual. Cara non visual sendiri dilakukan dengan tidak menoleh ke belakang. Artinya si penerima tongkat tidak melihat keberadaan tongkat. Ini harus dibutuhkan koordinasi yang baik antara si pemberi maupun si penerima tongkat. Dalam nomor lari estafet sendiri ada area pergantian tongkat, seperti di gambar dilihat ada yang berwarna merah, ini area perpindahan tongkat antara pelari satu dan pelari kedua. Kemudian yang kedua adalah yang di atas pelari kedua dan ketiga, serta yang terakhir adalah pelari ketiga dan keempat. Perpindahan area ini biasanya 10 meter. Pelari pertama ini memindahkan tongkat di tikungan, pelari kedua ini memindahkan tongkat di ujung garis lurus, kemudian pelari ketiga memindahkan di tikungan. Keterampilan yang harus dipunyai pada saat memindahkan tongkat ini sering harus dilatih. Kenapa? Karena pentingnya koordinasi. Apabila tongkat terjatuh, maka otomatis tim atau regu yang mengikuti perlombaan tersebut akan didiskualifikasi atau gagal, meskipun mereka juara satu, karena pada lomba estafet ini intinya adalah perpindahan tongkat yang harus dikuasai dan siapa yang mendapatkan atau memperoleh waktu yang tercepat itulah yang akan mendapatkan juaranya. Keterampilan gerak lari sambung sendiri ini bisa dilatih. Caranya bisa dengan membuat 4 orang di kelompok kecil di sebuah lapangan bola voli, bola basket ataupun sepak bola, diberi tanda
Nah, ini dengan memindahkan tongkat dari satu titik ke titik lainnya. Ini bisa dilatih atau bisa juga sambil berjejer. Jadi tongkat ini berpindah dari yang belakang ke depan dulu sampai setelah tongkat berpindah ke depan, maka si bawa tongkat harus berpindah ke belakang. Ini secara bergantian. Ini bisa dilakukan dengan cara yang visual maupun dengan cara yang non visual agar koordinasi perpindahan tongkat ini mampu berjalan dengan maksimal. Baiklah, pada perlombaan sendiri seorang tim atau regu harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan pelarinya. Si pelatih ini harus mempunyai kemampuan menempatkan pelatih. Contoh, pada pelari pertama ini harus mempunyai kemampuan start yang baik dan dapat melakukan lari dengan baik di tikungan. Serta yang kedua, pelari pertama ini juga harus mempunyai kemampuan lari dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan pelari kedua harus mempunyai kemampuan terampil dan bertanggung jawab dalam gerak lari estafet sebab pemain kedua mempunyai tugas ganda. Apa tugas gandanya? Mempunyai daya tahan yang baik karena harus berlari di lintasan lurus. Mampu menempuh kurang lebih 120-130 meter. Pelari kedua dipilih dari pelari yang kurang memiliki kemampuan di tikungan. Artinya pelari ini harus punya kemampuan di lintasan yang lurus. Pelari ketiga harus mempunyai kemampuan yang baik di tikungan, memiliki daya tahan yang baik, dan tanggung jawab yang besar karena menerima tongkat dan memberikan tongkat estafet, sama dengan pelari kedua. Sedangkan pelari keempat harus merupakan biasanya adalah pelari yang mempunyai catatan waktu yang paling cepat di antara timnya. Ini ditempatkan di pelari keempat. Selain untuk mengejar ketertinggalan, juga di pelari keempat ini juga harus maksimal. Pelari keempat biasanya pelari yang mempunyai semangat yang tinggi. Ini biasanya menentukan kemenangan atau kekalahan dari suatu tim atau dari regunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam nomor lari estafet. Yang pertama adalah pada saat pemberian tongkat, ada baiknya dilakukan secara bersilang. Ya, seperti Bapak bicarakan tadi di awal bahwa pelari pertama itu dan pelari ketiga biasanya menggunakan tangan yang sama, kalau kanan semua pelari pertama dan ketiga. Sedangkan pelari kedua dan keempat itu kiri semua. Artinya kanan kiri karena memudahkan pada saat perpindahan tongkat. Yang kedua, dalam hal penempatan pelari harus disesuaikan dengan kelebihan masing-masing di setiap pelari. Seperti Bapak bicarakan tadi, contoh untuk pelari yang pertama dan ketiga biasanya akan dicari pelari yang paling unggul dalam hal lari di tikungan. Sedangkan untuk pelari kedua dan keempat dicari pelari yang memiliki daya tahan tubuh yang baik dan yang memiliki catatan waktu yang baik di lintasan lurus. Yang ketiga, jarak menunggu atau menanti tongkat bagi para pelari harus diukur secara tepat. Artinya harus dilatih koordinasinya pada saat sebelum pertandingan atau pada saat latihan. Yang keempat, hal terakhir yang harus diperhatikan adalah ketika sudah memindahkan tongkat, maka pastikan pelari segera pergi dari lintasannya masing-masing. Artinya tidak boleh tetap di lintasan, harus ke pinggir. Itulah beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai materi pembelajaran tentang atletik, lari sambung atau lari estafet. Terima kasih. Demikian pemaparan dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.